Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Okta Ramayanti dengan NIM B1B1222069 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya mengampu mata kuliah Statistik dan Survei di jam 9.30 di hari Senin. Di sini saya akan membuat video presentasi penjelasan mengenai proposal yang saya buat dengan berjudul yang saya teliti, yaitu mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di Kota Jambi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena atau masalah yang saya teliti di dalam penelitian ini, yaitu masalah utama di dalam penelitian ini masih tingginya tingkat sampah plastik yang ada di Kota Jambi mencapai lebih dari 30.000 ton per tahunnya. Nah, maka dari itu pemerintah Kota Jambi menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2018 mengenai pembatasan penggunaan kantong plastik. Nah, menggantikannya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Namun pada implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan besar, yaitu terutama dari segi persepsi masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami tujuan dari adanya kebijakan ini, dan juga pelaku usaha masih banyak yang memberikan atau membagikan plastik kepada para konsumennya secara gratis atau cuma-cuma. Baiklah, adapun tujuan penelitian yang saya buat di sini bertujuan untuk yang pertama itu menganalisis persepsi masyarakat terhadap efektivitas kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik. Yang kedua itu ada mengidentifikasi hambatan di dalam kebijakan pembatasan kantong plastik. Yang ketiga memberikan rekomendasi strategi komunikasi dan pengawasan agar kebijakan ini lebih berjalan lancar dan juga efektif. Baik, selanjutnya adapun dua rumusan masalah di sini yang menjadi fokus utama di dalam penelitian saya, yaitu yang pertama rumusan masalahnya apa persepsi masyarakat Kota Jambi terhadap kebijakan Peraturan Nomor 61 Tahun 2018 dalam mengurangi kantong plastik sekali pakai, dan yang kedua itu apa saja faktor penghambat di dalam implementasi kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik di Kota Jambi, dan bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Apa yang membedakan penelitian saya daripada penelitian yang sebelumnya? Nah, penelitian sebelumnya itu banyak menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus utama menggunakan wawancara dan juga studi kasus. Sedangkan penelitian saya itu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei 100 orang responden dari penduduk yang ada di Kota Jambi. Nah, tujuan saya menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu untuk mengukur secara objektif tingkat pemahaman, sikap, dan juga perilaku masyarakat Kota Jambi mengenai kebijakan ini. Dan di dalam penelitian ini saya menggabungkan dari 3 teori utama, yaitu yang pertama teori persepsi, yang kedua itu teori kebijakan publik, dan juga yang ketiga itu teori perubahan sosial. Baiklah, selanjutnya kecenderungan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat cukup tinggi tetapi tidak selalu diikuti oleh perilaku nyata sebagaimana yang diungkapkan oleh peneliti Fadilah tahun 2024. Selanjutnya, banyak pelaku usaha di pasar rakyat menolak kebijakan ini dengan alasan utama yaitu karena ekonomi yang diungkapkan oleh peneliti Lahia tahun 2023. Dan banyak juga seperti di kota-kota besar, kota Surabaya dan juga Jayapura masih mempertimbangkan kebijakan ini karena kurangnya sosialisasi dan juga pengawasan yang ketat, maka kebijakan ini gagal untuk di kota Surabaya dan juga Jayapura. Nah, namun belum ada yang secara komprehensif membahas mengenai persepsi masyarakat yang ada di Kota Jambi. Maka dari itu saya mengambil penelitian ini untuk mengukur bagaimana perilaku nyata masyarakat yang ada di Kota Jambi terhadap kebijakan ini. Baik, di sini saya menggunakan 2 hipotesis penelitian. Yang pertama ada hipotesis utama dan juga hipotesis turunan yang berasal dari indikator yang saya pakai
di penelitian saya. Yang pertama, hipotesis utama yaitu yang terdiri dari dua. Yang pertama H0 dan juga H1. H0 yaitu tidak ada pengaruh signifikan terhadap kebijakan pembatasan kantong plastik dan juga persepsi masyarakat, sedangkan H1 ada pengaruh signifikan antara kebijakan tersebut terhadap persepsi masyarakat. Sedangkan hipotesis turunan yang berasal dari indikator yaitu yang pertama ada H1A, di mana implementasi kebijakan berpengaruh kepada pemahaman masyarakat. Yang kedua itu ada H1B, di mana efektivitas kebijakan mempengaruhi sikap masyarakat. Yang ketiga ada H1C, di mana hambatan kebijakan mempengaruhi respon atau tindakan masyarakat. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini secara singkat yaitu metode saya menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan 100 orang responden yang ada di masyarakat Kota Jambi, dan dengan teknik accidental sampling di mana pemilihan responden berdasarkan ketersediaan atau kemudahan akses, dan di sini menggunakan instrumen berupa kuesioner tertutup. Variabel yang saya gunakan yaitu dua variabel, ada dependent dan juga independen. Di sini independen yang saya gunakan kebijakan pembatasan plastik, sedangkan dependent adalah persepsi masyarakat yang berupa indikatornya seperti aspek kognitif, afektif, dan juga konatif. Baiklah, sekian dari hasil presentasi penjelasan mengenai proposal penelitian yang saya buat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.